sempet nelfonin gitu tapi ya kok belum ada yang gabung. Halo, hai, sesuai janji kemarin akhirnya aku hari ini jam 3 mau sedang live dengan beberapa topik yang aku pilih dari yang kemarin sudah ngusulin. Dan yang aku pilih ini akan mendapatkan hand sanitizer dan juga masker dari aku. Masing-masing dapat hand sanitizer dan juga 2 masker. Oke. Yang pertama, ini pokoknya pertanyaannya dari yang bitter sampai yang asik ya. Kita mulai mungkin dari yang bitter-bitter dulu aja. Nah, ini ada dari Febielism. Pada kemana para petinggi partai saat ini? Kenapa nggak ada masker berlambang partai mereka? Oke, aku akan jawab. Setahu aku, semua elemen masyarakat, baik dari partai maupun masyarakat yang mampu, yang bisa, itu semua bergerak bahu membahu untuk saling membantu di tengah pandemi dan atau wabah COVID-19 ini. Ada yang bagi-bagi hazmat, ada yang bagi-bagi masker, ada yang kalau dari partaiku, dari saya partai pun kita masuk ke daerah-daerah untuk menyemprotkan disinfektan dan juga membagi-bagi hand sanitizer. Ada diliput, ada juga yang tidak diliput. Saran aku, lebih baik kita nggak usah bitter. Mana nih yang pada nyumbang? Mana nih yang pada mampu? Ini bencana-bencana kita semua. Sebaiknya kita membantu sebisanya kita tanpa harus saling sinis satu sama lain. Kenapa nggak ada masker berlambang partai mereka? Nah, ini udah bagi-bagi aja, masih ada yang sinis. Gimana lagi kalau bagi-baginya pakai lambang partai? Apa nggak makin dipahitin? Oke, tapi karena kamu berani menanyakan ini, kamu mendapatkan hand sanitizer dan juga masker. Ini aku ada nih contohnya. Tuh, aku bagi-bagi. Terus siapa lagi ya? Nah, dari @roy.wap. Kenapa tiba-tiba ingin belajar piano, sama kasih tips biar tetap semangat belajar piano. Sejujurnya aku sudah lama sekali dari kecil kan memang sudah berkecimpung di dunia musik dari kecil. Tetapi karena waktu kecil aku nggak mampu untuk beli piano, jadi keinginan itu hanya bisa terpendam. Aku hanya kalau dulu itu mainnya pianika atau kulintang juga pinjem di sekolah. Dan gitar. Kalau gitar karena harganya di bawah piano, jadi aku masih bisa dan aku kursus. Nah, sekarang aku pikir jangan cuma jadi mimpi aja terus. Sekarang ada tabungannya, aku coba untuk beli. Dan ya kalau untuk aku sih, karena aku jadi ada waktu luang di karantina mandiri ini, jadi ya dipelajarin aja. Nah, tipsnya supaya tetap semangat belajar piano adalah jangan belajar yang susah-susah. Aku nggak belajar yang susah-susah. Aku suka nyanyi walaupun suaraku ya nggak bagus-bagus banget. Tapi aku suka lagu Barat Indonesia, lagu kebangsaan sampai lagu ambiar. Nah, aku suka nyanyiin itu. Jadi aku belajarnya hanya nggak yang ruwet-ruwet klasikal kayak gimana. Aku belajarnya tuh chord aja, lalu ritmenya kayak gimana. Jadi berawallah dari yang kamu suka lagunya. Misalnya kalau sekarang lagi suka Citro, mungkin dicoba dari situ. Atau lagi suka
lagunya Bruno Mars mungkin, coba dari situ yang chordnya kamu bisa lebih gampang gitu. Tiap hari kalau bisa sih kamu sambil latihan. Tapi selalu jangan pernah dipaksakan. Kalau kamu lagi bosan, nggak usah dipaksakan. Kalau kamu lagi mau, langsung duduk di depan piano. Itu menurutku sih. Jujur aja aku baru mulai latihan awal latihan piano mungkin baru 3-4 minggu ya. Baru 3-4 minggu, baru beli pianonya juga baru 3-4 minggu. Juga bukan piano yang mahal. Semuanya intinya jangan dibikin sulit aja kalau kita mau mulai sesuatu. Oke, apalagi nih ya. Oke. @Raras Putri, RHARAS Putri. K-popers, K-drama lovers. Aku penasaran sejak kapan Kak Kirana suka nonton drama Korea. Jujur, ini aku sampai diketawain sama sekretaris aku. Jujur, aku itu dulu bukan benci ya, tapi kayak semales-malesnya untuk menyukai K-drama. Aku bukan K-popers ya, masih K-drama lovers. Dulu nggak suka banget, nggak mau mulai. Menurut aku kayak memandang sebelah mata, karena menurutku mukanya sama semua, nggak bisa dibedain. Terus aku nggak tahu yang namanya X yang mana, yang namanya Y yang mana. Jadi kayak nggak akan pernah memulai. Tapi mungkin itu yang dibilang never say never, kata Justin Bieber. Akhirnya aku kena apa namanya? Kena azab. Bukan kena azab lah. Ya kemakan omongan sendiri lah ya. Jadi penggila K-drama lovers. Kenapa? Karena aku kena tulah maksudnya. Ya. Karena aku memulai dari nonton Crash Landing on You. Nah itu tuh, Crash Landing on You. Itulah awal mula semuanya ini. Dan pemainnya ganteng banget, ya Allah. Itu Hyun Bin. Ganteng banget dan ceritanya bagus banget. Ngerjainnya juga bagus. Maksudnya well prepared, well made. Jadi aku benar-benar terkagum-kagum sama Crash Landing on You. Lalu udah lanjut lagi ke Descendants of the Sun, itu juga udah beres tuh langsung. Aduh, itu song-song juga lucu. Itu mereka itu benar-benar bikin ibu-ibu jadi merasakan puber lagi sepertinya. Lalu sekarang aku lanjut ke The World of Married Couple. Itu juga ya mungkin gak ganteng kalau menurutku ya, cuma ceritanya bagus banget. Oke. Jadi kalau ada yang punya Hyun Bin gambar apapun, monggo di share, aku akan sangat bahagia sekali. Oke, next. Oke, dari @robibori, ROBIEBORIE. Bagaimana belajar menghormati nafas? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus dan sangat mendalam kalau menurut aku. Aku adalah orang yang suka dengan yoga. Aku adalah orang yang akhirnya menyukai, mendalami, dan merasakan manfaat dari meditasi. Basically, yoga dan meditasi adalah pernafasan. Kenapa sih pernafasan itu penting? Coba kalian bayangkan, semua hal yang kalian senangi, yang bikin kalian happy di dunia ini, kalian tuh bisa lihat, kalian berikan effort, kalian lalu thankful, sangat berterima kasih dan sangat bersyukur. Aku yakin semua pasti seringnya bersyukur bahwa kita bisa bernafas. Di saat kita tidur, bangun, mandi, makan, ngomong, live Instagram, masak,
lagi kangen pacar, lagi kangen mantan, lagi ada masalah, lagi ada tidak ada masalah, itu semuanya dengan nafas. Itulah kenapa aku sangat menghormati nafas. Karena aku tahu nafas itu adalah sumber kehidupanku. Karena aku tahu ketika aku sedang dalam keadaan tidak sadar pun aku bernafas. Aku diberikan nafas. Aku mengambil oksigen untuk badan aku. Oksigen yang aku perlukan untuk memproduksi sel darah merah aku. Sel darah yang sangat dibutuhkan oleh badanku. Supaya badanku bisa berfungsi. Supaya otakku bisa segar. Supaya otakku bisa berfungsi, berpikir, dan berbicara dengan kalian. Itulah kenapa aku sangat menghormati nafas. Satu lagi, dulu aku insomnia parah. Mungkin ya standar lah ya, anak-anak puber baru-baru merasa rebel, lalu sukanya begadang, sampai akhirnya merasakan gue insomnia, susah tidur. Berbagai macam cara dilakukan supaya bisa tidur cepat, padahal sebenarnya akunya mungkin badannya yang menolak untuk tidur cepat. Nah, akhirnya aku belajar mendalami teknik pernafasan untuk supaya tidak insomnia lagi. Caranya sangat-sangat gampang. Kamu pejamkan mata, kamu lalu hitung nafas kamu. Langsung pejamkan mata. 1, 2. Itu aku biasanya belum sampai hitungan ke 10 pasti sudah bisa tidur. Kenapa sih aku belajar menghitung nafasku sendiri? Karena aku sudah mencapai kesadaran di mana nafas aku itu adalah hal yang sangat aku butuhkan, hal yang sangat berguna untuk aku, kehidupanku, tapi paling sering aku lupakan. Nah, sejak saat itu aku mulailah untuk belajar tidak melupakan nafasku, menghitung nafasku, dan berterima kasih untuk setiap nafas yang bisa aku hirup. Next. Ini dari @duriska_borushihite. Oke, ini banyak banget reply-nya soalnya. Kak, please topiknya about your new business please, lipstick, karena super love banget sama warnanya. Lalu aku kepo gimana menjadi mommy super multitasking, politik yes, artis masih eksis, ngurus anak. Dan sekarang merambah jadi pianis plus businesswoman di bidang perlipstikan. Gimana Kak bisa menjalani semua menjadi satu nada yang indah sehingga bisa dijalani semua dengan enjoy. Oke. Jujur aja, aku sangat menikmati ritme hidupku yang sekarang. Aku sebenarnya sudah setahun gak syuting. Banyak tawaran selama ini aku gak ambil dulu, karena aku berada di titik yang super bosan dan merasa orang seperti manusia yang stagnan gitu. Setiap orang beda. Cuma aku memang sudah beberapa tahun ini merasakan seperti orang yang kurang mencapai passion aku. Lalu aku dengan segala keraguan aku mencoba memulai bisnis lipstick merah. Kenapa sih aku mulai bisnis lipstick merah? Karena merah itu adalah warna orang Indonesia, dan merah aku berharap dengan warna merah, warna kulit asli Indonesia yang seperti ini nih, yang nggak putih, ini bisa lebih nyala dan lebih apa ya bahasa Indonesia, terrepresentasi dengan warna merah. Contohnya ini muka tidak putih, tapi dan aku nggak pakai makeup banyak, aku coba pakai sunscreen, alis, dan bulu matanya extension. Tapi begitu dikasih lipstick merah itu langsung ada bedanya. Aku menemukan hal ini tuh setahun yang lalu ketika kampanye. Aku ngerasa aku kok nggak pede banget ya. Ini kayak gini kan, ini kayak rada kurang lah ya. Tapi kemudian
Kalau diberikan lipstick merah, langsung ready, langsung siap gitu. Jadi aku pikir kalau aku bisa merasakan semangat yang seperti itu dengan menggunakan lipstick merah, aku juga pengen perempuan-perempuan Indonesia yang lain juga merasakan hal yang seperti itu. Apalagi perempuan-perempuan yang selama ini terjajah pola pikirnya dengan cantik itu harus putih, cantik itu harus bule, cantik itu harus kulit bening, kulit yang putih, as in white, bukan bright ya. Nah, aku sebagai orang yang tidak akan pernah bisa putih, aku dulu juga rendah diri dan akhirnya sekarang udah menemukan kunci untuk mencintai diriku sendiri, dan aku pengen share itu sama kalian semua. Nah, as in bisnisnya sendiri, sebenarnya aku tuh rencana launching di Juli awal. Itu di bulan Januari kita memutuskan untuk Juli awal, tapi sepertinya akan mundur karena kita semua sedang ada bencana corona. Jadi sekarang aku punya bisnis masih di brand yang sama, brand Kirana, hand sanitizer. Kenapa aku bikin bisnis ini? Nah, ini juga satu yang aku pelajari, how to be a business business person, itu harus melihat semua peluang gitu. Jadi ketika sekarang ada corona, ada wabah seperti ini, kalau aku berdiam sendiri, tentu saja itu akan menjadi kerugian buat aku, karena aku punya staff banyak. Aku punya tanggungan anakku yang harus dibayar sekolahnya, yang harus dibayar per bulannya. Aku punya orang tua yang masih aku support. Aku punya kebutuhan rumah tangga yang harus aku penuhi. Maka dari itu aku harus melihat peluang. Bagaimana aku harus bertahan? Aku bukan pekerja kantoran, aku tidak punya asuransi kesehatan. Aku tidak ada gaji. Jadi work from home adalah tidak punya gaji kalau aku tidak berusaha. Jadi aku lihat salah satunya aku sudah mengeluarkan hand sanitizer dengan bau khas rempah-rempah Nusantara. Boleh dicoba langsung, tidak lengket. Nanti aku kirimin untuk yang menang-menang ini. Ya itu salah satunya. Jadi bisnis yang aku kerjakan adalah bergerak di bidang wellness gitu. Aku tidak mengeluarkan lipstick beragam-ragam warna. Aku hanya mengeluarkan satu warna, yaitu warna merah. Dan juga di bidang wellness yang lain ada deodoran, menyusul deodoran, sunscreen, sanitizer sekarang sudah ready. Lalu kalau dibilang aku mommy super multitasking, I'm not mommy super multitasking. Dibilang aku kelihatan happy aja, kalau di depan kamera mungkin happy aja, tapi aku hanya manusia biasa yang aku juga stres, yang aku juga masih ngomel sama anak. Apalagi anak sekarang kan 24 jam di rumah, sekolahnya juga dari rumah, dimana pasti ada berantemnya sama aku. Anak aku laki-laki, sama ibunya udah kayak orang pacaran, kadang mesra kadang berantem. Stresnya sampai nangis juga, nangis kesel iya. Jadi kalau dibilang mami super semangatnya mungkin, tapi kalau perfeksi jauh dari sempurna lah ya. Kalau bagaimana bisa menjalani semua dengan enjoy, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Mungkin terdengar muluk-muluk, tapi cuma satu yang aku bisa bilang, bersyukurlah, be grateful. Bersyukurlah kita semua masih bertahan sampai di sini. Bersyukurlah kita masih bisa makan, walaupun mungkin kita tetap ada rasa khawatir ke depannya bagaimana. Yang aku yakini satu pasti, Tuhan gak pernah ninggalin kita. Tuhan berikan cobaan, pasti ada jalan keluarnya. Kita hanya diminta untuk terus berusaha dan sabar. Jadi
bersyukurlah. Oke, terima kasih banyak untuk live-nya hari ini. Nanti asisten aku akan DM kalian yang sudah kasih pertanyaannya. Aku udah jawabin pertanyaannya. Thank you so much. Kalau kalian suka aku live, besok live lagi. Tapi aku nggak tahu topiknya apa. Oke, bye-bye. Merdeka!